Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Mudah-mudahan hari ini masih semangat. Kita tetap belajar di rumah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran 1, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Adapun fokus pembelajaran kita kali ini adalah bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Pada materi IPA, kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan hewan. Jadi minggu lalu anak-anakku semua sudah pelajari tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan cara perkembangbiakan hewan. Pada materi bahasa Indonesia, sebentar kita akan belajar tentang menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Pada materi IPS, kita akan belajar tentang mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Pada pertemuan minggu lalu kita pelajari tentang cara perkembangbiakan hewan. Pada pertemuan kali ini kita melangkah ke cara perkembangbiakan hewan. Minggu lalu tumbuhan ya. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan pada hewan lagi. Bagaimana sih hewan itu berkembang biak? Dengan cara apa sih perkembangbiakan pada hewan? Ada 3 cara perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar itu apa? Ovipar itu anakku sekalian harus pahami bahwa ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Jadi ada beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Seperti contohnya ayam, bebek, dan banyak hewan lainnya. Tentu anakku sekalian akan melihat di sekitar lingkungan rumahnya sebentar, akan mengidentifikasi hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar ini. Yang kedua adalah dengan cara vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Jadi selain bertelur, ada juga hewan yang melahirkan. Seperti contohnya sapi, kucing, kuda, dan masih banyak lainnya. Dan yang ketiga adalah ovovivipar. Jadi ovovivipar ini adalah cara perkembangbiakan hewan yang menggabungkan antara dua tadi, dengan cara vivipar dan ovovivipar. Jadi ovipar, jadi ini melahirkan dan bertelur. Seperti contohnya pada ular. Jadi ular itu terkadang berkembang biak mengeluarkan anaknya masih dalam cangkang telur. Jadi ini termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Jadi inilah inti materi kita hari ini pada materi IPA. Tentu anakku sekalian sebentar bisa mengidentifikasi hewan-hewan yang ada di lingkungannya, dengan cara apa mereka berkembang biak, dan itu nanti kita akan tulis dalam lembar kegiatannya nanti. Lanjut ke materi bahasa Indonesia adalah menemukan ide pokok dalam bantuan diagram. Jadi kita tahu bahwa ide pokok itu bisa kita ketahui setelah kita membaca atau memahami betul-betul teks yang kita akan cari ide pokoknya. Cara menentukan gagasan pokok pada teks yang dibacakan
saya ingatkan kembali. Yang pertama adalah mendengarkan dengan seksama setiap kalimat dari teks yang dibacakan. Kalau itu dibacakan. Jadi kalau itu tertulis, berarti kita harus menyimak baik-baik setiap kalimat, apa inti pokok dari kalimat tersebut atau dari paragraf tersebut. Yang kedua adalah menuliskan kata kunci dari teks yang dibaca tadi atau yang didengarkan. Yang ketiga adalah menentukan kalimat pokok paragraf. Dan yang keempat adalah menentukan gagasan pokok pada paragraf dengan menjawab pertanyaan apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Jadi inti dari pembahasan paragraf tersebut itulah adalah ide pokok. Dan sebentar kita akan mengerjakan tugas, yaitu menentukan ide pokok dalam suatu paragraf yang nantinya anak-anak sekalian bisa menuliskan dalam bentuk paragraf sesuai dengan bahasanya sendiri. Jadi anakku nanti diberikan kesempatan menuliskan gagasan pokoknya sesuai dengan imajinasi anakku sekalian yang telah membaca teks atau mendengarkan teks yang diberikan. Dan pada materi IPS yaitu mengidentifikasi kehidupan ekonomi dari negara-negara ASEAN. Minggu lalu kita sudah pelajari negara-negara yang ada di ASEAN. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kehidupan ekonominya dari negara tersebut. Dan nantinya anak sekalian bisa membaca buku siswanya. Ada beberapa macam negara yang dibahas dalam buku siswa. Dan kita akan membandingkan kedua negara yang sudah kita baca dan menuliskannya dalam bentuk diagram pen. Jadi kita membandingkan dua negara dari aspek kehidupan sosial ekonominya, geografisnya. Intinya dua negara yang dibandingkan ini mencari persamaannya. Persamaannya itulah nanti akan digambarkan lewat diagram pen, selain persamaannya dan perbedaannya. Dan aku sekalian bisa menyimak dengan baik materi yang ada di buku siswa. Pilihlah dua negara yang akan kita ambil sebagai contoh dalam tugas ini. Saya berikan contoh, misalnya kita memilih negara Indonesia dan Malaysia misalnya. Adapun karakteristik dari Indonesia adalah terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta antara benua Asia dan benua Australia. Itu salah satu karakteristik dari negara Indonesia. Kita bandingkan dengan Malaysia, negara yang kita pilih tadi. Malaysia terletak di semenanjung Malaka dan utara Pulau Kalimantan. Jadi ini dua hal yang berbeda dari negara Indonesia dan Malaysia. Dan masih banyak contoh lain lagi perbedaan antara Indonesia dan Malaysia yang anakku sebentar bisa mencari di bacaan yang ada di buku siswa. Saya contohkan satu untuk persamaannya. Tadi adalah perbedaannya, sekarang persamaannya antara Indonesia dan Malaysia adalah hasil utama sektor pertanian adalah padi. Jadi Indonesia dan Malaysia itu sama-sama hasil utama sektor pertaniannya adalah padi. Yang kedua, hasil sektor pertanian perkebunan, adalah kelapa sawit. Jadi di Indonesia itu juga terdapat kelapa sawit, padi. Demikian juga di Malaysia terdapat sektor pertanian padi, ya, sama-sama dengan Indonesia. Jadi itulah kegiatan belajar kita hari ini anak sekalian. Mudah-mudahan bisa memahami apa yang Bapak jelaskan secara singkat tadi. Kalaupun misalnya anak sekalian masih belum paham atau kurang jelas, silahkan mengetik
pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.